Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Samuel Santo. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita sama-sama beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan mulai firman Tuhan pada pagi hari ini dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jadi saudara di rumah tetap bisa ikut, mungkin cukup di hati, oh jawabannya ini saya, nanti lihat benar salahnya. Jadi mungkin nanti yang pelayan-pelayan yang ada di gereja bersama-sama kami rekaman ini boleh menjawab ya, yang muda-muda. Oke, pertanyaan pertama adalah, saudara sudah di dalam kerajaan surga belum? Ya, yang di rumah sudah siap jawaban ya. Saudara-saudara sudah ada di dalam kerajaan surga atau belum? Silakan yang di gereja menjawab, sudah atau belum? Jawabannya cuma 2. Sudah? Yakin? Yakin? Ada yang jawab belum? Kalau yang jawab belum, barangkali khotbah minggu lalu enggak menyimak, atau jangan-jangan enggak dengerin khotbah minggu yang lalu. Ya kan, khotbah minggu yang lalu kan kita Bapak sudah membedakan kita dari kerajaan maut kepada kerajaan anaknya, kerajaan surga, kerajaan Allah. Pertanyaan kedua yang di rumah siap-siap. Sejak kapan Anda sudah ada dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga? Yang di rumah jawab ya, dipikirkan aja cukup. Sejak kapan? Yang di gereja sejak kapan ada dalam kerajaan surga? Sejak kapan? Cuman 1. Yakin sejak percaya Yesus sudah berpindah dalam kerajaan surga? Walaupun mungkin nggak ngerti, belum ngerti, mungkin nggak tahu. Tapi sejak terima Yesus memang kita sudah berpindah dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan surga. Jadi harusnya kalau melihat khotbah minggu lalu ini, saudara harus bersyukur setiap saat. Setiap saat memuji nama Tuhan bagaimanapun keadaan kita. Walau di tengah-tengah pandemi Corona juga kita tetap bersyukur, sebab luar biasa kejadian kekal. Begitu percaya Yesus kita sudah berpindah dari kerajaan maut kepada kerajaan terang, kerajaan surga. Juga bersuka cita? Ya kan? Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Ini yang harus nanti saudara lihat dari khotbah sebentar ya. Sudah tetap dalam kerajaan surga atau belum? Sudah tetap dalam keadaan surga atau belum? Atau kadang tetap, kadang enggak gitu. Orangnya tetap dalam keadaan surga, tapi mungkin pikirannya, hatinya, fokusnya kadang mencari perkara di atas, kadang yang di bawah. Sudah tetap belum? Ya lihat saja nanti gitu ya. Kita melewati firman Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini tuh judulnya hidup yang tetap di dalam Kristus Yesus. Ini merupakan subtema. Jadi bukan tema, bagian daripada tema yang besar. Temanya saya ingin mengupas dulu sebelum masuk kepada subtema ini. Temanya adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Itu temanya. Jadi tadi itu subtema ya, hidup yang tetap di dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat kepenuhan hidup dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6 sampai 10. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan
filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Wah, luar biasa. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Rasul Paulus katakan kepada sidang jemaat di Kolose, bukan kamu akan dipenuhi di dalam Dia, tapi kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Ini kiranya menjadi kerinduan kita bersama sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Sidang Kolose pada zaman itu, abad pertama, Paulus katakan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Jadi kalau sidang Kolose juga bisa Tuhan penuhi di dalam Dia, mengapa tidak dengan jemaat GPD Cikareleng? Amin. Ya kan, mengapa tidak? Sidang Kolose bukan terdiri orang-orang yang super, sama seperti saudara dan saya, tapi Tuhan membawa mereka dipenuhi dalam kepenuhan Dia. Jadi itulah yang kiranya menjadi kerinduan kita bersama sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Kami ingin seperti sidang Kolose dipenuhi di dalam Dia. Tapi saudara-saudara, ada tahapan-tahapannya. Yaitu merupakan sebuah proses panjang. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan akan mencapai satu saat jemaat Cikareleng, saya percaya kita semua akan mencapai dipenuhi di dalam Dia. Sebab bukan karena kekuatan kita, tapi karena itu janji firman Tuhan. Tuhan yang akan mengerjakannya di dalam kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Mari ayat ini akan saya bagi dalam tahapan kepenuhan hidup dalam Kristus. Yang pertama, ayat 6a, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Itu tahap pertama. Semua udah ada di tahap pertama? Iya dong, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, semua orang Kristen juga sudah ada di tahap pertama yang percaya Tuhan, menerima Kristus sebagai Tuhan. Yang kedua, tahap yang kedua, ayat 6b, hidup yang tetap di dalam Kristus Yesus. Inilah yang menjadi renungan firman Tuhan kita siang hari ini. Yang ketiga, ayat 7a, berakar di dalam Kristus Yesus. Yang keempat, ayat 7b, dibangun di atas Kristus Yesus. Yang kelima, ayat 7c, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Tahap keenam, ayat 7d, hati yang melimpah dengan syukur. Yang terakhir, ke-7, 8, tidak ditawan dengan filsafat yang kosong dan palsu yang menurut ajaran manusia, ajaran roh dunia, tidak menurut Kristus ya. Kemarin Pak Jo sudah nyinggung agak banyak juga di bagian ini. Oke. Proses tahapan demi tahapan itu, di sini ada 7 tahapan, harus kita lewati dan alami secara kronologinya dengan benar. Tidak mungkin dari tahap 1, yaitu menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, kita semua sudah ada di situ, langsung ingin di tahap 4, dibangun di atas Kristus. Itu enggak mungkin. Karena tahap 4 dapat terjadi karena terlebih dahulu sudah melalui proses Tuhan pada tahap kedua, yaitu hidup yang tetap di dalam Kristus Yesus, dan kemudian yang ketiga, berakar di dalam Dia. Terima Yesus dulu, tetap di dalam Dia. Yang kedua, yang ketiga berakar, baru dibangun di atas Dia. Itulah sebabnya saya nggak mau kemana-mana, saya mau di tahap kedua ini ya, khotbah pada pagi hari ini. Ini semua orang percaya Yesus sudah ada di tahap pertama. Subtema tahap 2, Kolose 2 ayat 6b, hidup yang tetap di dalam Kristus Yesus. Sebelum saya membahas subtema yang kedua ini atau tahap yang kedua ini, saya ingin kita melihat Kolose 2 ayat 6b yang tadi kita baca bersama dalam terjemahan baru, dalam versi Alkitab bahasa Indonesia yang lain, dan mungkin ada satu yang dari Inggris. Saya sudah melihat dari berbagai bahasa, hampir semua versi bahasa Alkitab bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, tapi ada satu bahasa Inggris yang bagus sekali. Ya baik. Yang pertama dari firman Allah yang hidup. Apa maksudnya hidup yang tetap di dalam Dia? Ya mungkin sudah semua sudah mengerti. Dalam firman Allah yang hidup, hiduplah dalam persekutuan dengan Dia. Jadi hidup
tetap hidup dalam persekutuan dengan Dia. Nyambung terus sama Tuhan, enggak nanti sebentar nyambung, sebentar enggak nyambung. Kayak kita ini ibadah online atau mungkin waktu percaya roti kadang ada yang nyambung, ada yang enggak, keluar masuk begitu. Ya, kita enggak seperti itu. Tetap di dalam Tuhan tidak seperti itu, persekutuannya nyambung terus. Jadi baterainya enggak pernah low, ya wifi-nya bagus sekali seperti itu ya. Kalau dicontohkan kita ini percaya roti kadang nyambung, ada yang nyambung, ada yang enggak. Mungkin yang jauh dari Soreang mungkin sering enggak nyambungnya ya, banyak nyambungnya daripada nyambung mungkin karena terlalu jauh. Makanya harus dekat gitu kan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sebab itu hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia. Tetap di dalam Dia itu arti yang lain, hidup bersatu dengan Tuhan. Memangnya kita mau bersatu dengan yang mana? Dengan dunia? Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan tetap hidup sampai selama-lamanya. Ya, jadi hidup bersatu dengan Tuhan, inilah kerinduan Tuhan. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Sebab di Efesus katakan, kamu dahulu jauh sudah menjadi dekat karena darah Kristus. Sedekat apa? Sedekat kita di dalam Dia, Dia di dalam Dia. Ini arti hidup bersatu atau persekutuan dengan Dia. Di dalam terjemahan lama dipakai kata, maka berjalanlah menurut Dia. Setiap hari berjalan dalam kehidupan ini menurut Tuhan, bukan menurut pikirannya sendiri, bukan menurut kata orang. Menurut firman Tuhan tentu, saudara. Karena saya melihat ada belasan tanda menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Salah satunya adalah pandemik, ya, wabah. Dan ini wabah seluruh dunia, corona ini baru awal, belum begitu, ada yang mungkin masih lebih hebat. Tapi salah satu tanda lain yang saya bagaimana ya terjadinya, yaitu banyak nabi palsu akan muncul. Salah tanda, saya pernah bahas itu. Kalau kata banyak berarti intinya lebih daripada 50%. Wah, berarti akan banyak nabi palsu. Lebih daripada 50%. Tapi bagaimana itu terjadi? Kemarin saya baru menyadari, lewat teknologi internet, siapapun bisa khotbah. Karena tidak ada screening, tidak ada screening, tidak ada penyeleksian. Siapa aja muat apa aja, kejahatan juga pakai internet. Sekarang siapa aja bisa khotbah, viral khotbahnya. Padahal mungkin tahunya sedikit, belum tahu Alkitab secara benar seluruhan. Jadi dari situ kemarin Tuhan baru nyadarin saya, oh pantas Tuhan. Firman Tuhan berkata banyak nabi palsu akan muncul. Mungkin dari situ. Oke, saya nggak bahas itu. Jadi ini cuma buat saya, oh benar Tuhan. Benar, banyak nabi palsu akan muncul, tidak hanya secara fisik, tapi lebih secara siapa aja viral kok. Tukang beca juga maaf. Kalau dia punya HP Android, dia bisa muat apa aja. Ya, orang yang belum tahu kebenaran firman Tuhan secara murni gitu kan, bisa aja dia khotbah viral. Jadi dalam hal itu hati-hati, pegangan kita tetap firman. Yang tertulis itu yang kita pegang. Ya, jangan dengar khotbah siapa mungkin terkenal dia viral. Sesuai firman Tuhan tidak. Jadi saya, oh Tuhan terima kasih, inilah tanda akhir zaman sudah semakin mendekat. Banyak nabi palsu akan muncul. Banyak juga kalau sudah lihat di internet, di YouTube, ada khotbah macam-macam banyak yang enggak sesuai firman. Ada lagi yang khotbah hamba Tuhan yang ngumpulin perpuluhan itu pencuri. Ya udahlah macam-macam lah pokoknya. Jadi tetap firmannya, tetap saudara-saudara harus berpegang apa yang sudah diajarkan di tempat ini. Nanti pada bagian yang kelima itu ada. Kalau saya lihat sebentar bagian yang kelima, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan di tempat ini, karena saudara dan saya ditentukan menjadi tubuh Kristus di tempat ini. GPD Segeleng, oke. Terus dalam ayat yang terbuka, hiduplah terus dalam Dia, haleluya. Ini tetap hidup yang tetap di dalam Tuhan, hiduplah terus di dalam Dia. Enggak di dalam egonya, enggak di dalam kata orang, enggak berdasarkan kesenangan dunia, tidak, hidup tetap terus.
nggak ada berhentinya di dalam dia, nyambung terus dengan Tuhan seumur hidup, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Inggris, dalam NLT, you must continue to live in obedience to Him. Engkau harus melanjutkan hidup dalam kepatuhan kepada Dia. Amin. Engkau harus melanjutkan hidup dalam kepatuhan kepada Dia. Kepatuhan kepada firman-Nya. Ini artinya hidup yang tetap di dalam Tuhan. Dalam versi mudah dibaca FND, Kolose 2:6b berkata, jadi teruslah hidup dengan mengikuti Dia tanpa mengubah sesuatu. Tanpa mengubah sesuatu, tanpa mengubah firman Tuhan. Sekarang banyak di YouTube itu banyak hamba Tuhan ingin mengubah firman. Loh, firman itu Tuhan kok pelihara. Memangnya firman Tuhan menjadi seperti sekarang itu lewat perdebatan 2 abad, saudara, sampai terbentuk firman Tuhan menjadi seperti sekarang. Itu di masa lalu, di abad-abad kedua, ketiga, itu tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan, pastor, pendeta, dan semua tokoh-tokoh Alkitab, ahli Alkitab berdebatnya 200 tahun. Sampai terjadi Alkitab seperti yang sekarang, saudara dan saya baca, itu resmi abad keempat sampai hari ini. Jadi, versi mudah dibaca, jadi teruslah hidup dengan mengikut Dia tanpa mengubah sesuatu, tanpa mengubah kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan bagi kita sudah tahu begini, ya begini, jangan begitu. Kita kan suka mengubah gitu. Kalau firman itu Allah kok diubah-ubah, kita ingin mengubah Allah berarti. Aduh, saya ngeri sekali kalau dengar di YouTube, mengerikan itu. Jadi bukan saya mengatakan nabi palsu, tapi saya dapat pencerahan dari Tuhan kemarin nih. Oh Tuhan, kalau gitu banyak nabi palsu muncul lewat apa? Lewat internet, saudara. Di samping juga mungkin ada yang berjalan ke sana kemari. Ada di Papua yang mengaku sebagai Rasul Paulus kedua. Ada dia hamba Tuhan dari Bandung, tapi sudah sesat, pernah di penjara di sini. Dia sekarang ada di Papua dan mengaku sebagai Rasul Paulus kedua di sana. Karena akan terbit dari timur katanya, makanya dia ada di Papua sekarang. Ya, jadi ini kepenuhan hidup dalam Kristus seperti itu ya. Jadi kita sudah masuk pada bagian 2. Setiap orang yang baru percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya harus sesegera mungkin dididik dan mau dididik untuk mendapatkan pengajaran firman Allah tentang hal ini. Karena ini tahap kedua, sesudah orang menerima Yesus harus di sini gitu ya, agar hidupnya segera tetap di dalam Kristus dan segera dilanjutkan dengan hidup berakar di dalam Yesus dan seterusnya sampai kepenuhan hidup dalam Kristus. Seperti sidang jemaat Kolose, itu kerinduan kita lah. Bahkan tidak hanya kita, seluruh gereja harus merindukan kepenuhan hidup di dalam Kristus. Seperti sidang jemaat Kolose, kalau ingin menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang sudah lama ikut Yesus, kiranya pengajaran ini menjadi sebuah koreksi. Apakah hidup kita sungguh-sungguh sudah tetap di dalam Yesus atau masih tidak tetap di dalam Yesus? Syukur kalau sudah mencapai kepenuhan hidup dalam Kristus, pasti akan dipakai Tuhan luar biasa. Tetap tidak tetap. Ya ketika kita tidak berpikir perkara yang di atas, tidak mencari perkara di atas, sesudah hidup manusiawi kita sehari-hari, kita bekerja harus mikirin dong pekerjaan, dagang harus mikirin juga hal dunia gitu kan, sekolah ya harus mikirin sekolah. Tapi sesudah itu, sesudah kita menjalankan kehidupan kita secara wajar sebagai manusia dengan bidang kita masing-masing, pelajar, berdagang, bekerja, kemana ini pikiran? Karena di HP terlalu banyak hiburan. Kemana ini pikiran? Apa yang kita cari? Jadi kalau pikiran kita, tujuan kita, fokus kita hal yang di dunia, kita berarti sedang tidak dalam kerajaan surga, sedang tidak tetap di dalam Dia. Karena tetap di dalam kerajaan surga, tetap di dalam Yesus, karena Dia sebagai Raja. Nanti juga tetap dalam firman-Nya. Itu sama ya.
Ya inilah koreksi. Mencela-mencela enggak, kadang-kadang mencela-mencela ya apa ya? Kesana kemari lah. Apakah kita masih anak Tuhan yang terombang-ambing kesana kemari? Sebentar dalam hatinya, sebentar dalam keadaan surga. Orangnya mah tetap fisiknya. Kita fisik tetap warga negara keadaan surga. Tapi keadaan surga kan bukan semata fisik, tapi kan bersifat rohani. Oke, sekarang kita lihat tadi saya kasih satu statement sebagusnya orang yang sudah terima Yesus segera dididik untuk tetap dalam Yesus. Dia juga harus mau dididik di situ. Kewajiban kami hamba-hamba Tuhan juga harus membawa ke situ. Bersama-sama tetap di dalam Kristus. Mari kita lihat, Yesus juga melakukan itu. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jadi kalau sudah baca ayat sebelumnya, ayat 12 sampai 29 itu Yesus mengadakan penginjilan kepada orang banyak, juga kepada orang Yahudi. Dan ada yang nolak Yesus, ada yang menentang Yesus, orang-orang Yahudi. Ya nanti sudah bisa baca sendiri ya, sesudah kita ibadah, saya tidak mengungkapkannya. Jadi setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Berarti kan Yesus sudah mengadakan penginjilan. Tadinya nggak percaya jadi banyak, berarti lebih dari 50% yang menerima percaya kepadanya. Perhatikan ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, bukan kepada yang nggak percaya. Ada yang nggak percaya pada waktu itu bahkan menentang Yesus. Tapi ini perkataan yang khusus kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, berarti kepada saudara dan saya juga, kepada semua anak Tuhan di seluruh dunia. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tadi di Kolose, hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus Yesus. Ini di Yohanes, hendaklah jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap dalam firman sama aja. Firman ya Yesus firman. Ya saudara sudah tahu itu ayatnya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, kata Yohanes, Rasul Yohanes, penulis Injil Yohanes. Diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Allah, anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman ya Yesus. Jadi di sini kita menemukan kesamaan bahwa tetap di dalam Tuhan sama dengan juga tetap dalam firman, tetap juga dalam kerajaan surga. Karena Yesus kerajaan surga, firman Tuhan adalah undang-undang dasar kerajaan surga. Ya, jadi kalau kita tetap dalam firman, berarti tetap dalam Yesus, kerajaan surga juga tetap dalam hidup kita. Kita enggak pindah-pindah nanti ke kerajaan dunia sebentar, nanti ke kerajaan surga. Tidak, tetap. Dan 1 Korintus 4 ayat 20 katakan apa? Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi kuasa. Kuasa di situ dunamis, ada dua kuasa dalam terjemahan baru dipakai kata Grekanya. Satu eksosia, itu kuasa otoritas seperti ngusir setan, menyembuhkan penyakit, itu eksosia. Tapi dunamis itu seperti gereja mula-mula. Kisah 1 ayat 8 katakan kamu akan menerima dunamis, di situ dipakai kata dunamis. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan jadi saksiku mulai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita semua udah di situ sebenarnya, amin. Hampir semua sudah penuh Roh Kudus, tapi kadang-kadang hatinya masih ke kerajaan dunia. Itulah, ya, terlalu condong, terlalu berat kepada memikirkan dunia. Harus memikirkan dunia karena kita masih hidup di dunia. Tapi jangan terlalu berat ke sana. Ya sewajarnya lah, orang kerja ya harus mikir kerjaannya supaya bagus. Orang dagang juga harus mikir supaya gimana dengan dasar kebenaran firman Tuhan dagangnya bagus. Yang sekolah juga sama seperti itu. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ukuran murid Yesus yang sejati, murid Yesus yang benar sesuai firman Tuhan adalah tetap dalam firman Tuhan. Apapun yang terjadi tetap percaya kepada Yesus, apapun yang terjadi tetap melakukan firman Tuhan yang sudah dia lakukan, tetap lakukan.
Ya misalkan kalau sudah mengembalikan milik Tuhan 20 tahun, sudah 20 tahun berhenti dulu sebentar lah. Tidak, tetap itu enggak ada bolong-bolong, tetap. Tetap percaya bahwa dulu disembuhkan Yesus dari segala penyakit 20 tahun yang lalu, sampai sekarang juga tetap percaya bahwa Yesus Kristus tetap sama. Dulu, kemarin, hari ini. Jadi tetap kesembuhan itu dapat yang 20 tahun lalu mungkin kita ngalami, sekarang juga tetap. Ini artinya tetap. Jadi panggilan kita panggilan murid ya. Nih kita lanjutkan dulu. Tetap dalam firman-Ku sama dengan tetap di dalam Dia, Yesus sama juga tetap dalam kerajaan surga. Karena kita udah tetap patuh kepada Sang Raja yaitu Tuhan kita Yesus, kita patuh kepada undang-undang dasarnya yaitu firman Tuhan. Jadi kita tetap. Berarti dalam keadaan surga juga kita tetap. Keadaan boleh bagaimanapun, sulit. Tapi keadaan surga tidak hilang. Keadaan surga yang bukan makan minum, kata Roma 14 ayat 17, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ini ya saudara. Kita lihat dulu dalam firman Allah yang hidup. Kalau kalian benar-benar menjadi muridku, jikalau kalian hidup seperti yang telah kukatakan kepada kalian. Seperti firman-firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus, dari pengajaran Yesus, lewat Alkitab. Yang jelas-jelas dituliskan, karena Tuhan memelihara Alkitab kita. Bahasa Indonesia sehari-hari, kalau kamu hidup menurut ajaranku, ajaran firman Tuhan dari Yesus, kalian sungguh-sungguh pengikutku. Terjemahan lama, jikalau kamu ini berpegang teguh pada perkataanku, baharulah dengan sesungguhnya kamu menjadi murid. Jadi sebenarnya kalau kita belum tetap, kadang pegang, kadang enggak. Waktu hidup oke-oke, sikon oke pegang. Waktu masalah harusnya pegang tambah kenceng malah dilepaskan. Belum sungguh-sungguh. Ini sudah semua tahu, tapi nggak apa-apa saya catat di sini. Panggilan Tuhan bagi kita adalah panggilan jadi seorang murid. Ini sudah ayat hafalan buat kita, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini kan sudah hafalan. Segala kuasa telah di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, ya kan, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu seperti yang kukatakan kepadamu. Dan ketulah aku menyertai kamu senantiasa. Panggilan kita panggilan murid. Ini penting. Jangan merasa di antara jemaat Tuhan dimanapun, bahkan di seluruh dunia, khususnya kita di sini, jangan pernah merasa saudara itu bukan murid Yesus. Semua murid Yesus, tua, muda, laki, perempuan. Panggilan kita panggilan murid. Namanya murid harus belajar. Ya kan? Karena kita panggilan kerajaan surga belajarnya firman, makanya harus menyukai firman. Panggilan kita panggilan murid. Enggak usah diperintahkan dari mimbar juga, saudara akan menjadi orang yang giat, senang untuk menggali firman. Enggak usah disuruh-suruh karena panggilan murid. Jadi saya ingin tekankan ini, jangan yang sudah usia lanjut mungkin 80 atau berapa, saya mah udah tua, udahlah yang muda-muda. Enggak. Tetap selama kita masih di dunia, tetap kita harus berjiwa seorang murid Yesus. Yang masih muda mungkin anak-anak atau remaja masih muda kayaknya itu mah bagian orang tua. Tidak. Anak sekolah minggu juga harus jiwa murid, senang dengan firman. Itu harus ada jiwa murid. Jiwa murid itu jangan dikalahkan oleh keadaan. Jangan dikalahkan karena kita sakit-sakit cuman di rumah sakit. Enggak murid, bisa, tetap bisa. Selama kita bisa baca firman. Sekarang gampang dari HP semua ada gitu kan. Semua bisa. Dan ukuran murid adalah jikalau kamu ini bagus sekali tadi yang diterjemahan lama. Jikalau kamu ini berpegang teguh pada perkataanku, baharulah dengan sesungguhnya kamu menjadi muridku. Dan Tuhan akan bawa kita ke sana selama kita yes Tuhan. Aku ini muridmu Tuhan. Aku nggak bisa untuk hidup tetap di dalam Engkau, untuk hidup tetap dalam firman Tuhan. Tapi yes, aku mau Tuhan, bawa aku ke sana.
Dalam Yohanes 8 tadi ayat 32 dalam The Message, Alkitab versi The Message, dikatakan demikian. Then you will experience for yourself that the truth and the truth will free you. Ini kalau saya salah tolong dibenarkan ya, kan banyak yang jago bahasa Inggris. Lalu kamu akan mengalami sendiri kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan, memerdekakan kamu. Kan di terjemahan yang lama kan kamu akan mengetahui kebenaran. Ini mengetahuinya bisa dari orang lain, bisa dengan kesaksian di YouTube, di Facebook, di media sosial. Tapi ini di The Message, ini dikatakan kamu akan mengalami sendiri, mengetahuinya dari mana kebenaran firman Tuhan, mengalami sendiri. Yesus penyembuh, Yesus penolong, ya kan? Yesus juru selamat, Roh Kudus memimpin dalam seluruh kebenaran. Kita mengalami sendiri. Jadi mengetahui di sini berdasarkan The Message adalah kita tahu. Kan ada lagu lamanya saya ingat tiba-tiba. Ya ku tahu sebabku alami. Seterusnya lupa. Kita tahu sebab kita ngalami. Kalau kita ngalami sendiri iman kita enggak tergoyahkan. Kita tetap di dalam Tuhan sebab kita ngalamin sendiri saudara. Mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan, itu dalam terjemahan baru begitu ya. Dalam The Message, kamu akan mengalami sendiri, taunya dari mana mengalami sendiri kebenaran itu, kebenaran kan banyak. Tadi sudah saya sebutkan, Yesus penembus, Yesus penolong, Yesus sahabat yang sejati, Yesus gembala yang baik dan sebagainya, Yesus terang, akulah terang dunia dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya simpulkan di bagian Yohanes 8 ini tadi ayat 32, berkat-berkat surgawi yang kita dapatkan kalau kita tetap dalam Kristus, tetap dalam firman-Nya. Pertama, mendapat pengakuan yang resmi dari Yesus bahwa kita benar-benar murid-Nya. Saudara semua mau jadi murid Yesus yang sejati atau murid Yesus yang setengah-setengah? Makan kalau setengah porsi enggak kenyang, saudara. Ya, seporsi baru kenyang. Ya, porsi menurut kita ya, setiap orang kan porsinya mungkin beda-beda. 2, mengetahui, mengalami kebenaran, ya banyak kebenaran firman Tuhan. Kalau mengembalikan milik Tuhan, Tuhan buka tingkap langit, belalang pelahap diusir. Saya mengalami banyak, sudah 35 tahun ya, mengembalikan milik Tuhan dengan setia dan benar. Saya mengalami banyak, belalang pelahap itu benar-benar Tuhan usir banyak hal ya. Tapi mungkin nggak ada waktu untuk menceritakan dan mungkin sebagian besar saudara sudah banyak tahu. Yang ketiga, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya tadi saya sudah katakan, banyak nabi-nabi palsu juga lewat dunia internet. Tapi kita harus ada tahu kebenaran, hanya kalau tahu kebenaran, oh ini salah ya. Atau prinsip pribadi, oh prinsip saya dalam rumah tangga ini ternyata nggak sesuai firman. Kan harus kita memang benar-benar menguasai firman, paham banget dengan firman. Sehingga kalau ada yang salah-salah, kita langsung jadi tahu, oh ini enggak sesuai firman. Pokoknya pegangnya firman. Firman yang tertulis, pokoknya itu pegangannya. Alkitab yang saudara dan saya pegang sekarang. Nah, saya akan kasih contoh, beberapa contoh di sini. Ya, pada bagian ini, jikalau tetap dalam firman Tuhan akan mengetahui kebenaran, bahkan akan mengalami kebenaran itu, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Contoh pertama dari kisah perempuan Samaria. Mari kita lihat, tapi nggak usah baca seluruhnya, pasal 4 ini, pada intinya saja yang saya maksud. Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dengan jujur, terbuka, Yesus berkata, kamu sudah punya 5 suami, tapi laki-laki yang hidup sekarang dengan engkau bukan suami. Tuhan bukakan dosanya dan dia menjadi bersukacita. Akhirnya dia, oh ini Kristus, hanya Kristus Mesias yang dijanjikan yang bisa melakukan seperti itu. Kemudian dia bersaksi
Ya, saya baca sekali, dan banyak orang Samaria dari kota itu, banyak, berarti lebih dari 50%. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, sini guru besar Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Saya bayangkan 2 hari bersama Yesus. Waduh, itu KKR luar biasa. Ya, itu satu kebaktian yang luar biasa, 2 hari kebaktian, saudara. Kita kadang-kadang online juga, kadang-kadang ada malesnya juga. Ya, 2 hari, bayangin, itu luar biasa. Kalau bisa mengalami 2 hari kebaktian, Yesus hadir, waduh, sudah surga itu. Kita sudah mengalami surga yang lebih banyak, walaupun masih hidup di muka bumi ini. Ayat 42, perhatikan perkataan orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan Samaria. Perhatikan perkataan dia pada ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan ini, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Sebelumnya ini mereka percaya, penduduk kota di mana perempuan Samaria tinggal, karena perkataan kesaksian perempuan itu. Kemudian ketika sudah jumpa, mengalami sendiri perjumpaan dengan Yesus, melihat Yesus dengan mata jasmaninya sendiri, mendengar Yesus berkata-kata, sehingga mereka berkata, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Hari-hari ini banyak orang yang pindah Kristen jadi mualaf, banyak sekali, terutama saudara orang-orang terkenal, artis-artis. Mereka belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kalau udah, menurut saya nggak mungkin lah kita udah mengalami perjumpaan pribadi bahwa benar-benar Yesus juru selamat. Kayaknya nggak mungkin lah kita meninggalkan Tuhan, ya, apapun yang terjadi kan. Iya kan, secara logikanya kan begitu. Maka itu harus didoakan. Orang yang cuma beragama Kristen saja memang harus menjadi beban doa saudara dan saya. Ini saya ngulang lagi Ayub, tapi dari sisi yang lain ya. Saudara tentu sudah tahu tentang Ayub. Bagaimana, nggak usah dibaca semua ya, ayat 1 sampai ayat 22 pasal 1. Tapi kan kita di sana katakan Ayub itu, mari kita coba sama-sama mengingat Ayub itu kerohaniannya gimana. Ayub itu saleh, urutannya kalau nggak salah saleh, jujur, yang ketiga takut akan Allah, yang keempat anak-anak muda, yang keempat ya baca lagi Ayub pasal 1 ya. Menjauhi kejahatan. Luar biasa. Firman Tuhan katakan dia menjadi orang yang terkaya di negeri timur. Dia punya berapa ekor kambing domba? Ada yang hafal? Jangan lihat Alkitab. Dia punya 7.000 ekor kambing domba. Dia punya berapa pasang lembu? 500 pasang lembu. Dia punya berapa keledai betina? 500 keledai betina. Dan dia punya unta berapa? 5.000 atau 3.000, saya agak lupa sedikit situ. 5.000 kalau nggak salah. Luar biasa, coba saya pernah coba hitung harga satu unta berapa sih? Karena penasaran berapa banyak itu kekayaan Ayub, karena dia kerohaniannya luar biasa sehingga diberkati Tuhan juga luar biasa. Saya coba hitung tapi lupa jumlah totalnya berapa, karena harga unta saya juga nggak tahu. Ya kecuali searching ke masuk ke dunia Arab kali barangkali baru tahu. Tapi kita lihat apa? Dalam sekejap semuanya musnah. Dia punya budak-budak yang jumlahnya sangat banyak. Dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Setiap hari mereka bikin persekutuan anak-anaknya secara bergiliran. Tiba-tiba satu hamba dengan tergopoh-gopoh lagi lapor kepada Ayub. Ya kan? Tuhan, kambing domba, Tuhan, lembu-lembu sapi dan keledai betina yang makan rumput di dekatnya itu
diserbu, dirampok habis-habisan oleh orang Seba. Semua budak yang menjaga juga binasa, hanya aku sendiri yang hidup dan lari lapor. Belum selesai laporan datang lagi yang kedua. Yang kedua datang lagi, ya kan? Tuhan, tiba-tiba terjadi angin ribut yang besar dan bukan angin ribut, terjadi api dari langit membakar kambing domba yang ada sehingga 7.000 kambing domba habis, termasuk hamba-hamba yang menjaga kambing itu. Tinggal aku sendiri yang selamat dan kasih laporan. Belum selesai juga datang lagi yang satu, Tuhan, datang 3 pasukan orang-orang Kasdim. Orang Kasdim itu orang bangsawan di negeri Babel. Orang Kasdim dan merampas unta-unta Tuhan, dan kemudian semua habis, semua yang lain, hamba-hamba lain mati, tinggal aku seorang. Belum lagi selesai, datang lagi satu lagi, datang lagi satu lagi yang berkata, Tuhan, anak-anak Tuhan sedang kumpul-kumpul mengadakan pesta di rumah anak yang sulung. Tiba-tiba datang angin badai menghempas ke 4 penjuru. Ini angin badai yang aneh, bisa menghempas ke 4 penjuru gitu kan. Biasanya kan satu sisi aja angin badai datang. Semuanya mati sama hamba, tinggal aku seorang. Mari kita lihat bagaimana reaksi Ayub setelah mengalami itu. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepada kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Waduh, luar biasa. Kita kadang-kadang kehilangan sedikit saja sudah ngomel, tapi Ayub luar biasa. Dia tetap memuji Tuhan, dia tetap bersyukur pada Tuhan, walaupun penderitaan sebenarnya ujian ya, karena sebelumnya kan ada Tuhan membanggakan Ayub kepada iblis ya. Ya, nanti saudara baca aja lengkapnya di Kejadian 41 ini. Ya, saudara, jadi tetap dia tidak berbuat dosa. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dia kehilangan segala hartanya, kematian segala aneh, dia tetap, saudara. Ya, inilah yang maksudnya hidup yang tetap dalam Tuhan. Ayub luar biasa, tetap tidak berbuat dosa, nggak ngomel sedikit pun, tetap menyembah Tuhan. Lihat akhir kisah Ayub dalam pasal 42 ya. Setelah lewati ujian Tuhan, pasal 42 saudara akan lihat bagaimana Ayub dipulihkan. Allah memberi lagi 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bahkan 3 anak perempuannya terkenal kecantikannya di negeri di mana mereka hidup. Tahu nama 3 anak perempuan? Nelly pasti tahu ya. 3 anak perempuan Ayub tahu? Iya dong. Yemima kan salah satunya. Yemima kan nama baptis. Yemima, Kesia dan Karen Habuk ya. Dan Tuhan memberkati kekayaannya 2 kali lipat, berkat 2 kali ganda. Mau dapat berkat 2 kali ganda dalam Tuhan memang harus lewati ujian. Tanpa itu nggak mungkin. Contoh yang lain, Sadrak, Mesak dan Abednego dalam dapur api yang menyala-nyala. Semua sudah tahu kisah ini, ya kan? Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas. Dia pada itu menguasai seluruh dunia. Semua suku bangsa-bangsa itu suku datang ketika mau dia mentabiskan patung itu, harus ketika mendengar bunyi berbagai alat musik harus menyembah patung itu. Siapa yang nggak menyembah patung itu akan dibakar. Dan orang-orang kasih melihat Sadrak, Mesak dan Abednego tidak menyembah. Kita sudah tahu peristiwa itu ya. Ya, kita sudah tahu peristiwa itu. Ini mungkin nggak kecatat ya kayaknya ayatnya. Ya, maaf, ini tidak rupanya tidak di PowerPoint, tidak dicatat. Nanti kita lihat sebentar Daniel pasal 3. Ya, sudah tahu itu. Dan Sadrak, Mesak, Abednego kan nggak mau menyembah patung itu. Atau saya ceritakan saja, tidak menyembah patung itu. Mereka berkata,
Tuhan, kami tidak akan sekali-kali menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Karena kami tetap menyembah Allah kami yang hidup. Ya walaupun Allah kami tidak menolong kami tidak akan menyembah patung Tuhanku. Jadi tetap, walaupun nyawa taruhannya, dan benar dibuang dalam dapur api. Saking marahnya Nebukadnezar kan suruh dapur api dipanaskan 7 kali lipat. Nggak usah dipanaskan 7 kali lipat juga orang kebakar mati. Sampai pengawal-pengawal yang mengangkut mereka membuang ke dapur api mati. Jadi secara mati bukan di dapur api, tetapi di pintunya mungkin karena apinya terlalu kencang. Tapi malam hari kita lihat peristiwa itu. Bagaimana raja bermimpi dan dia bermimpi melihat ada seorang seperti anak manusia. Dia berkata, dan mereka dengan bebas katanya berjalan di tengah-tengah dapur api itu. Dan benar. Jadi sekalipun taruhannya nyawa, mereka tetap menyembah. Ini hidup tetap di dalam Yesus itu seperti itu juga bentuknya. Tetap apapun yang jadi sekali menyembah Yesus tetap Yesus. Walaupun kematian menjadi ancaman dan benar-benar menjadi ancaman, tapi disitulah mereka mengetahui kebenaran Tuhan. Mereka firman Tuhan kalau sudah baca terus di sana, mereka itu pakaiannya tidak hangus, rambutnya sepotong pun tidak kebakaran. Ketika keluar dari dapur api, nggak ada bau hangus, nggak ada. Suka bisa baca nih di Daniel pasal 3 ya, nggak ada. Dan karena itu mereka mengetahui kebenaran bahwa Allah sanggup melindungi mereka sempurna. Bahkan ada ayat berkata, sehelai rambutmu pun jatuh kalau bukan kehendak Allah enggak jatuh. Itu kan ayat itu kan berarti bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna. Jadi soal corona ini juga kan enggak usah takut ya. Tapi bukan berarti kita ceroboh kalau gitu kemana-mana enggak pakai masker ya, kita ikutilah peraturan begini. Tapi dalam hati itu merdeka. Tuhan, kalau bukan kehendak Tuhan, kita nggak akan kena corona. Harus punya kepastian itu. Mereka taruhan nyawa itu tetap. Mereka mengalami sendiri perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan itulah saudara hal yang membuat mereka memuliakan nama Tuhan. Enggak. Sekarang Henokh. Henokh Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah itu ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita semua sudah tahu lah, anak sekolah minggu juga sudah tahu persis kisah ini. Ya, saudara. Yang kita lihat apa? Henokh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Nggak tahu di situ yang dicantumkan mana, silakan ininya. Ya. Bergaul dengan Allah. Bergaul itu dalam bahasa Ibraninya dipakai kata halak. Ya, halak itu artinya hampir sama, pergi, berjalan dengan Allah. Dalam hidup ini berjalan dengan Allah. Tadi kan kalau saudara ingat di awal kan tetap di dalam Yesus itu hidupnya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus. Di dalam terjemahan lama kan dipakai kata maka berjalanlah menurut dia. Halak ini salah satu artinya juga berjalan. Dalam perjalanan hidup tiap hari, yang biasa, yang nggak biasa, yang penting, nggak penting, berjalan bersama Yesus tidak pernah tidak. Ini halak artinya, berjalan terus bersama Yesus sejak bangun tidur sampai tidur bahkan. Ini artinya berjalan terus menerus. Ini arti kata halak, bergaul dengan Allah ya. Pergi juga kemanapun bersama dengan Yesus, bersama dengan Allah. Nah, arti nama Henokh
Menurut kamus Gering, kamus Alkitab itu macam-macam ya. Ini kamus Gering, kamus Alkitab karangan Howard Gering. Itu arti kata heno itu berpengalaman. Dalam biotoko Perjanjian Lama itu guru. Menurut kamus biotoko Perjanjian Lama. Dalam bahasa Ibrani itu conak. Inggrisnya Enoch. Ini artinya dedicated. Dedicated itu artinya didedikasikan. Dari dedicated jadi dedikasi, diindonesiakan kan? Sekarang kan banyak bahasa Inggris yang diindonesiakan. Seperti continue jadi continue. Didedikasikan, dipersembahkan. Hidup Heno itu dipersembahkan bagi Allah seutuhnya. Hidup adalah Kristus, nggak ada unsur ego di dalamnya. Hidup adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21 kalau saya nggak salah. Dan mati adalah keuntungan. Mati aja untung, apalagi hidup adalah Kristus. Mati aja untung. Jadi ikut Tuhan banyak untung terus secara kekekalan. Ini tapi yang ingin saya ambil Heno itu kan berpengalaman. Tadi kan menurut The Message Yohanes 8 ayat 32 menurut apa? Engkau akan mengetahui kebenaran dan Yohanes 8 ya. Dan kebenaran akan mengetahui itu kan experience dalam The Message. Experience itu kan artinya mengalami sendiri sebagai contoh ya. Jadi saya lihat experience itu kalau kata benda itu artinya yang Yohanes 8 ayat 32 dalam The Message tadi, mengetahui kebenaran, mengetahui itu kan experience. Experience itu kalau kata benda pengalaman. Kalau kata kerja mengalami. Kata sifat berpengalaman atau kawakan. Orang kalau sobat, wah dia mah kawakan, udah jago lah. Misalkan soal betulin motor, dia mah udah jago kawakan. Nah Heno ini mengalami, akhirnya punya pengalaman hidup tiap hari dengan Tuhan, bukan lagi mengetahui tentang kebenaran setiap ayat-ayat firman Tuhan dari orang lain, tapi mengalami dengan peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga akhirnya menjadi berpengalaman dengan mengetahui Tuhan dari pengalamannya dia tiap hari bersama Tuhan, dan itulah yang membuat Heno akhirnya terangkat. Dan Heno kan kita tahu gambaran gereja Tuhan nanti. Waktu Yesus datang yang kedua ada anak-anak Tuhan yang tidak mengalami kematian, yang langsung diubahkan menjadi sama seperti Heno. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai pada akhir firman Tuhan dan masih banyak contoh yang lain. Intinya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang saudara sudah percaya terus. Jangan sampai karena gangguan, nanti akan ada ujian atau gangguan dari kuasa gelap, tetap percaya, tetap lakukan firman Tuhan yang sudah saudara lakukan. Dan saya, yang belum kita minta pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus khotbah kemarin juga akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran ya, Yohanes 16 ayat 13. Kesimpulan saya pada khotbah ini adalah seperti ini. Hanya melewati ujian-ujian kehidupan yang Tuhan rancangkan khusus bagi kita sesuai panggilan kita masing-masing, maka kita akan tahu apakah kita tetap di dalam Dia dan berpegang teguh kepada firman-Nya. Kalau nggak diuji nggak tahu. Kita tahu oh aku tetap di dalam Tuhan ketika ujian datang, kayak ujian datang sama Ayub, sama Sadar Mesa Abednego dan banyak tokoh Alkitab lain dan banyak anak Tuhan lain yang hidup sekarang ini. Kalau nggak diuji bagaimana kita tahu tetap di dalam Tuhan? Untuk tahu bahwa oh aku sudah tetap di dalam Tuhan, hidupku sudah tetap di dalam Tuhan, harus lewati ujian. Harus lewati ujian kehidupan yang Tuhan kerjakan. Baru tahu oh iya. Nanti kalau gagal oh Tuhan ternyata aku belum tetap ya Tuhan dalam Tuhan, tolong aku Tuhan. Kalau perlu minta Tuhan uji lagi supaya aku tetap. Jadi minta diuji Tuhan bukan sebuah kesombongan tapi sebuah kesadaran bahwa kita memerlukan itu. Kita memerlukan ujian kehidupan daripada Tuhan supaya akhirnya kita bisa tetap di dalam Tuhan.
apapun yang terjadi. Seperti Saudara Mesa dan Abednego. Kita tetap melakukan firman Tuhan, walaupun kadang ada banyak tantangan godaan. Sekali melakukan, belajar melakukan. Kita semua belajar bersama-sama dalam hal itu. Bersama Roh Kudus kita harus belajar menyenangi ujian kehidupan dari kita pada Tuhan. Ini yang akan memproses kita. Akhirnya kita menjadi tetap di dalam Dia, tetap di dalam firman-Nya apapun yang terjadi. Ayub 23 ayat 10. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub pada akhirnya mungkin menyadari ujian dia luar biasa. Emas semakin diuji, dibakar dengan api semakin murni, susah. Sangat-sangatnya, karat-karatnya akan menjadi hilang. Karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat terakhir, Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan turunlah aku di jalan yang kekal. Daud menjadi seorang anak Tuhan yang kita tahu sangat berkenan kepada Tuhan. Sehingga janji juru selamat Kristus Yesus Sang Mesias lahir dari keturunan Daud. Tatamu kekal selama-lamanya. Ya Allah pernah bilang begitu. Sedang ngacu kepada Yesus ya. Dia minta ujilah aku. Jadi bukan kesombongan kalau kita minta diuji Tuhan, bukan kita sudah tahan uji. Supaya ketahuan kita ini tahan uji enggak. Ada yang salah enggak kalau enggak tahan uji, gagal, di mana salah kita? Jadi bukan sesuatu yang tabu, saudara. Bukan suatu kesombongan, tidak. Tapi dengan kesadaran supaya kita mengerti ya, bagian hidup kita mana yang udah jadi emas, bagian hidup mana kita yang masih jadi karat atau sanga, itu kan? Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan turunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita sama-sama untuk berlutut menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Mari kita sama-sama mau datang kepada Tuhan. Yesus. Hosana.
kau nyanyi Hosana, beri keagungan bagi Tuhan. Hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Dia layak disembah, dia layak dipuji, dia layak diagungkan, dia layak. Saudara dan saya memang harus mau minta, ujilah aku Tuhan. Karena kalau tidak diuji kita tidak tahu apakah kita tetap percaya kepada Yesus. 30 tahun yang lalu mungkin kita percaya Yesus, kita melihat mujizat Tuhan terjadi, kita disembuhkan dari penyakit berat. Apakah hari ini masih sama kepercayaan kita kepada Dia atau mulai ragu? Kalau kita tetap percaya pada Yesus, mujizat itu juga bisa terjadi saat ini. Saudara-saudara juga yang saat ini mungkin di rumah masing-masing ada sakit, kalau sudah tetap percaya kepada Yesus, kesembuhan bisa terjadi. Saat ini juga, bukan nanti, saudara disembuhkan dari penyakit apapun yang sedang saudara alami. Saudara, ujilah aku, bukan sesuatu yang tabu, bukan kesombongan. Jangan anggap itu sebuah kesombongan, tidak. Tapi karena kita rindu, supaya kita tahu, kita masih tetap tidak kepercayaan kita kepada Tuhan, masih tetap enggak dengan setia dan benar kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita lakukan dari dulu, dan memang harus kita bertambah-tambah dengan firman Tuhan yang belum dilakukan. Minta pertolongan Roh Kudus yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran, saudara-saudara. Kita harus minta ujian, saudara-saudara, supaya bahkan Daud katakan apa? Selidiki aku ya Allah, kenalilah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Kita sudah di dalam kerajaan Allah, bukan belum. Secara fisik, secara roh juga, secara hati. Tapi kadang-kadang hati kita tidak tetap di dalam Tuhan. Hidup kita tidak tetap mencari perkara di atas, tidak tetap memikirkan perkara yang di atas. Seringkali godaan begitu banyak lewat HP, segala macam ada di situ. Hiburan-hiburan dari dunia banyak di situ, saudara. Bukan tidak boleh, tapi pakai seperlunya, saudara. Biar lagu ini menjadi isi hati kita di hadapan Tuhan. Memang sungguh-sungguh kita mau diuji. Sebab kalau tidak diuji, kita tidak tahu apakah kita tetap di dalam Tuhan. Apakah kita tetap di dalam segala firman Tuhan yang kita percayai dan yang sudah kita lakukan. Kalau tidak tetap, saudara, kita bilang hidup kita belum bisa beranjak nanti di tahap yang ketiga, berakar di dalam Dia. Harus tetap dulu di dalam Tuhan. Harus tetap lewati ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Mari nyanyi dengan hati yang rindu. Mari katakan lewat pujian itu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ujilah aku Tuhan, kita nyanyi sekali lagi.
Nyanyi sekaligus, nyanyi Hosana. Angkat tangan, kedua belah tangan kita sebagai satu tanda kita mengagungkan Tuhan. Bukankah selama belasan tahun gereja kita ini bersyukur diuji oleh Tuhan. Banyak hamba Tuhan bahkan mengatakan yang bukan, saudara. Tentang gereja di tempat ini, apakah saudara tetap bertahan di tempat ini? Karena saudara dan saya tahu di sini sedang terjadi kebenaran firman Tuhan yang lebih mendalam lagi, membawa kita kepada kedewasaan penuh lewat berbagai ujian yang Tuhan izinkan. Sebagai gereja belasan tahun, gereja kita diuji di tempat ini, saudara. Orang mengatakan yang tidak, gereja udah puluhan tahun, tetapi mungkin jemaat sedikit. Mereka tidak tahu, saudara, bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan tidak butuh jumlah yang banyak, sedikit tapi dipilih Tuhan. Karena kita tetap dalam firman Tuhan, apapun yang terjadi, kita tidak mau digeser dari pengharapan kita kepada Yesus dan firman. Kita tetap di dalam Yesus apapun yang terjadi. Orang boleh ngomong A, B sampai Z tentang kita, tentang gereja kita, tapi kita mau tetap di sini. Karena memang Tuhan sudah tentukan kita di sini, dan di sini kita mendapat pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang mungkin di tempat lain belum ada atau sedikit mengalami, yang mendewasakan kita, yang membongkar bangkir dosa kita. Kita mendapat makanan yang keras di sini. Tuhan pernah Paulus pernah katakan di sidang jemaat Ibrani, dari segi waktu engkau sudah seharusnya menjadi pengajar, tapi engkau masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Banyak kita anak-anak Tuhan, hamba Tuhan senang susu. Kita suka susu juga jadi bagian kekristenan. Susu makanan tentang pemeliharaan Tuhan, mujizat, saudara, perlindungan Tuhan dan sebagainya. Tapi enggak cukup. Anak-anak yang butuh susu untuk menjadi dewasa perlu makanan keras. Nah, apa itu makanan keras, saudara? 2 Timotius 3 ayat 6. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab, pengajaran yang Alkitabiah, Alkitab yang kita pegang sesungguh-sungguhnya, berguna untuk menyatakan kesalahan. Itu makanan keras yang kedua. Pelajaran yang Alkitabiah, makanan keras, saudara. Kesalahan dinyatakan. Jangan alahi ketika kesalahan kita dinyatakan oleh firman. Kalau kesalahan kita dinyatakan, jangan menjadi benci sama hamba Tuhannya. Itu tanda firman Tuhan ada. Itu tanda ketika kita tersinggung dengan firman, itu tanda Roh Kudus bersalah, itu tanda Roh Kudus bekerja. Untuk memperbaiki kelakuan yang ketiga, baru mendidik orang dalam kebenaran. Jadi didik orang dalam kebenaran harus pengajaran yang Alkitabiah, saudara. Ketika kesalahan dinyatakan Tuhan lewat apa saja, siapa saja menerima, mau dididik dalam kebenaran, saudara. Memperbaiki kelakuan dulu, kelakuan yang berdosa yang kita bawa sejak lahir, baru dididik dalam kebenaran. Sehingga dengan demikian kata ayat 17-nya, setiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi perbuatan baik. Bukan perbuatan baik menurut manusia, tapi perbuatan baik seperti Allah. Allah kasih matahari kepada yang jahat, kepada yang enggak, kepada anak Tuhan bukan, dan sebagainya seperti itu. Tuhan menolong kita semua. Tuhan, kami mau datang kepadamu, baik sebagai pribadi, lepas pribadi, baik sebagai kesatuan, sebagai tubuh Kristus di tempat ini, tubuh Kristus yang kau sedang godok, untuk supaya kami menjadi tetap di dalam firman-Mu, Tuhan. Tuhan, kiranya kuatkan kami, ujilah kami, Tuhan. Kami mau minta itu, aku mau minta itu. Ujilah aku, Tuhan, supaya ketahuan di mana posisiku dalam kepenuhan hidup di dalam Kristus. Masih di tahap kedua kah? Atau sudah tahap ketiga dan selanjutnya sampai hidup yang penuh di dalam Engkau, Tuhan. Karena Engkau adalah kepenuhan Allah secara jasmani, Tuhan. Ujilah kami semua, Tuhan. Ujilah pekerjaan-Mu di tempat ini, tubuh Kristus di tempat ini. Kepala kami adalah Kristus, kepala kerajaan surga, jadi tubuhnya harus sesuai dengan kepala. Tubuh Kristus nggak bisa kalau masih diisi dengan terlalu banyak dengan hal-hal duniawi. Kami mesti terlepas, mematikan semuanya. Tuhan, tolong, hanya Engkau yang bisa sanggup.
supaya kami layak disebut sebagai tubuh Kristus. Karena kepala kami Kristus, kepala yang tidak berdosa, kepala yang mencintai kebenaran dan membenci ketidakbenaran. Tuhan, tolong kami semua Bapa, tolong sebagai tubuh Kristus di tempat ini, sehingga tambah hari kami tambah berkenan untuk layak disebut tubuh Kristus. Enggak mungkin kami layak, dan enggak mungkin memang kalau tubuh Kristus mati dipenuhi dengan hal-hal duniawi. Tuhan, kami harus dipenuhi dengan hal-hal dari atas, hal-hal kerajaan sorga, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan, supaya tambah hari tubuh Kristus di tempat ini menjadi layak Tuhan untuk menjadi tubuh Kristus bagimu Tuhan, sehingga namamu saja yang boleh dipermuliakan. Bahkan kiranya boleh pakai kami di tempat ini, baik individu lepas individu, keluarga lepas keluarga, sebagai tubuh Kristus, kebersamaan sebagai tubuh Kristus, untuk menjadi alat guna hormat kemuliaan namamu, untuk melebar luaskan kerajaan sorga di muka bumi ini. Tuhan, kerajaan surga berpusat di surga, tapi Engkau rindu selagi kehidupan di dunia ini masih ada, karena akan waktunya dunia dan langit bumi yang lama ini yang sudah berdosa akan digulung, diganti dengan langit dan bumi baru yang tidak ada dosa di dalamnya. Selagi kesempatan itu ada Tuhan, biar pakai kami semua Tuhan, taruh visi yang sama kepada kami semua Tuhan, untuk melebar luaskan wilayah kerajaan surga di muka bumi ini, di tempat di mana kami berada, memperbanyak warga negara kerajaan surga dan membawa warga kerajaan surga yang sudah ada Tuhan menjadi Tuhan, anak-anak Tuhan yang tetap di dalam Engkau, yang tetap di dalam firman Tuhan. Apapun Tuhan yang kami alami itu adalah ujian daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau kepala gereja yang luar biasa, Allah sendiri jadi kepala kami. Layakan kami Tuhan, sadarkan itu kepada kami bahwa kami masih banyak mungkin yang tidak layak dalam hidup kami, tapi layakan kami, dan biarlah sebab itu Tuhan uji kami supaya hal-hal yang tidak benar menjadi kelihatan ketika ujian dari Tuhan datang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala puji bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa yang telah menjadi Bapa kita, Bapa yang kekal. Terimalah kasih kesetiaan Yesus yang luar biasa, dan terimalah kekuatan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus yang akan selalu mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus di tempat ini, mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha Yesus dan kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di pertemuan online selanjutnya.